Oke, kita lanjut. Tadi, intinya kalau kita mau memaksimalkan margin, kita cuma butuh si support vector ini kan, data-data training yang cuma ada di garis positif sama garis negatif. Sisanya ya kita nggak peduli gitu sebenarnya. Sehingga nanti kita tahu mana margin terbesar, di mana margin terbesar itu berbanding terbalik gitu ya dengan si vektornya. Ini saya simple aja, maksudnya saya nggak mengacu terhadap slide karena slide itu nanti kalian pusing gitu ya. Jadi saya buat versi yang lebih simple untuk dijelaskan gitu ya. Jadi untuk menentukan margin maksimum, untuk menentukan margin maksimum margin maksimum itu berbanding terbalik dengan besarnya vektor W. Nah, vektor W ini sebenarnya cuma arah aja ya teman-teman. Sebenarnya adalah cuman arah aja. Bentar, warna apa ya? Kita warna orange aja. Arah aja dari sini secara tegak lurus gitu ya. Dari garis hyperplane ini secara tegak lurus. Nah, itu adalah si vektor W-nya terhadap si garis kelas pembatas yang positif maupun negatif. Ini kan miring gini ya, berarti tegak lurusnya. Set. Nah, ini adalah si vektor W. Dia cuma nentuin arah, cuma nentu, cuma nentuin arah secara tegak lurus terhadap si hyperplane-nya. Nah, rumusnya dari margin maksimum itu adalah 2 per norm dari vektor W. Kenapa sih 2? Jadi, gini ya, dari sini ke sini, itu 1 per norm vektor W. Karena kita si margin itu kan dari sini ke kelas positif, sama dari sini ke kelas negatif. Artinya jaraknya juga sama gitu ya. Dari sini W gitu ya, maka di sini juga ya W juga gitu. Sini juga punya, ya walaupun arahnya beda ya, arahnya terbalik. Di sini juga punya vektor gitu ya. Berarti kita tinggal 1 per norm W ditambah 1 per norm W gitu ya. Hasilnya adalah 2 per normal W atau ya dinormalisasi ya di norm itu.
Ini dapatnya dari mana? Dari penurunan berbagai macam gitu ya. Mungkin kalau sempat nanti saya bakal bahas secara matematisnya gitu. Cuman sekarang anggap aja margin maksimum itu adalah rumusnya kayak gini, supaya kalian nggak pusing terhadap penurunan rumus-rumus. Karena model SVM ini adalah model yang lumayan kompleks gitu ya. Nah, kita tahu kalau hyperplane ini bentuknya kan persamaan garis ya. Kalau persamaan garis berarti Y sama dengan WX plus B. Ini adalah si persamaan dari garis hyperplane-nya. Oke, kita kita tulis persamaan garis itu kan Y sama dengan WX plus B. Ini kalian udah dapet di uh, linear regression ya harusnya. Jadi aman. Ini kan si Y-nya adalah data training, X-nya data training. Jadi kalau kita dapat W, nilai W-nya, maka kita bisa tentuin si B-nya. W-nya adalah bobot gitu ya. B adalah biasnya. Kalau kita dapat W, X, dan Y, maka kita bisa cari sih nilai B-nya gitu. Kalau kita udah nemuin semua, kita bakal tahu hyperplane-nya itu kayak gimana rumusnya. Nah, untuk memaksimalkan margin, berarti kita harus memaksimumkan, sorry, untuk memaksimumkan margin, berarti kita harus meminimumkan si W-nya, gitu ya. Karena ini berbanding terbalik, gitu. Margin dengan W, berarti untuk memaksimumkan margin, kita harus meminimumkan W. Oke, kita tulis dulu dari persamaan garis ini, berarti X dan Y, Y dan X didapat dari data training. Kalau kita dapat, kalau kita dapat Y, X, dan W, kita bisa hitung D-nya berapa gitu kan. Kalau kita dapat semua, maka kita bisa nentuin hyperplane-nya kayak gimana.
Dikit lagi ya. Tadi kalau untuk maksimumkan margin berarti kita harus meminimumkan si W-nya. Untuk memaksimumkan margin, berarti kita harus meminimumkan minimumkan W, di mana W-nya itu dibatasi dibatasi 2 garis hyperplane. Untuk itu kelas positif sama negatif ya. Oke, kita lihat lagi ke sini. Jadi, untuk memaksimumkan margin, artinya kita harus meminimumkan si vektor W ini, tapi vektor W ini dibatasi oleh dua garis atau dua hyperplane, yaitu untuk kelas yang positif sama kelas yang negatif, gitu. Nah, sehingga ini bisa aja saya tulis gitu ya, kayak tadi M sama dengan 2 per norm dari W. Terus artinya, tapi dibatasi gitu ya. Artinya kita melakukan minimum dari W atau minimize si W-nya, artinya kita meminimumkan fungsi W gitu ya. W ini norm norm dari W gitu ya, di mana ada constraint-nya atau pembatas. Pembatasnya adalah ini, W dikali X I tambah B. Nah, ini adalah constraint-nya gitu ya. Si pembatas dua garis tadi, kelas positif sama kelas negatif. Nah, untuk menyelesaikan ini kita butuh yang namanya Lagrange multiplier.
Nah, kurang lebih kayak gitu. Bentar, kita coba lihat slide. Nah, ini ya yang tadi dibahas. Untuk semua nilai 1,5 sama dengan N. Nah, jadi sebenarnya untuk kelas yang ini, yang positif, persamaan garisnya adalah Y sama dengan WX plus B. Karena ini positif, berarti lebih besar sama dengan 1. Kalau yang ini, yang negatif, berarti Y sama dengan WX plus B kurang dari sama dengan min 1. Sedangkan kalau si hyperplane-nya itu pas sama dengan 0 ya tadi. Gimana tadi di atas? Ini sama dengan 0. Oke, sampai situ dulu ya. Kita nanti lanjut ke video selanjutnya.